Itu yang kita berani katakan. Kita anak sah, bahkan dikatakan. Namun dosa membuat kita tidak bisa melihat Dia. Bahkan dosa membuat kita itu delusi, sehingga kita tuh makin berlari, malah makin menjauh pada Tuhan. Mungkin pritas. Anda sering mendengar Atau sudahlah, kita udah jatuh dosa, udah kepala basah. Ketika kita menanggapi Roma 3 ayat 23, yaitu yang mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, kita harus mengerti bahwa dosa ini memberikan dua efek radikal terhadap manusia maupun Tuhan. Terhadap manusia, dosa ini membuat manusia ini berlari menjauh dari Bapa, dari Tuhan. Tapi di saat bersamaan, justru karena dosa itu, maka Bapa itu malah berlari mendekat kepada kita, kepada manusia. Anda mungkin bertanya, tapi kan ada katanya Pak, orang berdosa nggak bisa ketemu Tuhan. Orang berdosa pasti musnah di hadapan hadirat Bapa. Iya benar. Justru karena hal itu, maka Bapa mengirimkan putra tunggalnya, Elohim, yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia, yakni di dalam Yeshua HaMashiach. Supaya apa? Supaya kita yang manusia, anak-anak manusia ini menjadi anak Tuhan, jadi anak Elohim. Itu bukan cuma istilah. Tapi banyak orang-orang Kristen, banyak orang percaya hari ini cuma nancapnya di sini, anak Tuhan. Tidak pernah nancap di dalam sini sebagai beneran putra Elohim, menancap di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan itu menguasai, dan itu mengubahkan. Karena Anda boleh baca nanti ya, buka Alkitab masing-masing, nanti akan tertera di layar juga. Yang intinya itu Korintus 5 ayat 16 sampai 2. Injil ini itu sudah berbicara untuk menarik kita kembali, menyadarkan kita pada sebuah realitas bahwa kita tuh nggak pernah ditinggalkan, tetapi manusia yang meninggalkan sorga. Manusia yang sudah kehilangan siapa identitasnya, sudah lupa dirinya siapa. Bayangannya cuma debu tanah, tidak berharga, seperti cacing. Ada dikatakan Yesaya, cacing Yakub. Tetapi sesungguhnya dari Bapak itu tidak seperti itu. Yang Bapak sampaikan adalah salib ini bukan tentang membayar Bapak sehingga kita yang berdosa bisa diingat lagi. No, bukan tentang itu. Tapi salib adalah memperbaiki kondisi manusia yang sudah dirusak oleh dosa, sehingga kita sadar identitas kita yang sejati. Kita lepas dari fantasi, dari dusta dosa itu. Yaitu menyadari apa? Bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Bahwa kita ini yang tidak pernah bisa meninggalkan. Kita putra dan putri. Ada sebuah pujian lama begitu. Ini terinspirasi dari kita Mazmur. Orang asing. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur ini, ketika pemazmur membawa tempat tidur ke alam maut, Tuhan juga ada di sana. Ya karena apa? Semua dari kita, semua agama percaya Tuhan itu maha hadir, Tuhan ada di mana-mana. Berarti Tuhan ada di neraka? Yes, ada. Kok gitu Pak? Yuk buka sama saya di dalam firman-Nya. Ini orang sering melupakan ayat ini dan orang menganggap ini cuma ya itu kan ya begini. Itu beralasan dan ribuan alasan ini mengatakan bahwa ya kita terpisah dari Tuhan. Padahal ini semua disebabkan dosa. Tapi kalau kita menyadari, kita bertobat, kita minta ampun, kita menerima Yesus Kristus, menerima Yeshua HaMashiach itu sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Wow, kita akan menyadari kita tidak bisa terpisah dari Tuhan. Karena apa? Ya Bapa di dalam kita di dalam Bapa, Roh Kudus di dalam kita. Udah nggak ada pemisah. Ini yang banyak orang tidak pernah menyadari. Tidak pernah menyadari. Betul tidak menyadari. Karena kalau menyadari, kita nggak akan lari. Nggak bisa lari dari Tuhan. Mau lari kemana? Pasti ketemu. Nah,
Wahyu 20 ayat yang ke-9 10 dikatakan gini, maka mereka pun berpenjara seluruh dunia, lalu mengepung perkemahan umat Elohim dan kota yang dikasihi Elohim. Satan menipu mereka itu, dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Di situ tempat binatang nabi palsu dibuang terlebih dahulu. Oke, sekarang mereka disiksa ya. Siang malam selama-lamanya. I saw great white throne and the one enthroned. Nothing could stand before or against. Gak ada yang bisa tahan di hadapan hadirat Bapa baik di surga maupun. Artinya apa? Surga bumi udah menyatu. Bahkan lebih daripada itu disiksa dikatakan di hadapan malaikat-malaikat kudusnya. Artinya apa? Hadirat yang kudus itu loh yang menyebabkan penyiksaan. Bukan penyiksaan yang digambarkan disiksa setan atau apa. Itu bukan ajaran Alkitab. Tapi artinya begini, tidak ada dari kita bisa lepas dari Tuhan. Bahkan dalam kondisi kita berdosa pun Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Tapi seringkali kita tidak mengizinkan. Makanya dikatakan Yesus mengetuk pintu. Tapi dalam lukisan-lukisan tidak ada hindran. Artinya apa? Yang membukakan itu kita. Ketika kita membuka hati kita kan menyadari kita tidak pernah berpisah dari Bapa. Bahkan rohnya, ruahnya dihembuskan sehingga nafas hidup kita menjadi hidup. Artinya apa? Selama manusia masih hidup, kita ini milik Tuhan. Anda dan saya milik Tuhan. Cukup kita bertobat, kita menyadari identitas kita yang baru, kita lahir baru, kita izinkan rohnya berkuasa dalam kita. Kita bukan orang asing, anak, putra dan putri, son and a daughter of God. Anda menyadari itu, maka rohani Anda akan cepat dan mengalami percepatan bertumbuh menuju serupa dengan Yeshua HaMashiach. Karena anak dan identitas itu nggak bisa berubah. Contoh anak Anda main lumpur, Anda buang anak Anda, enggak, Anda mandikan. Demikian juga kita ini anak-anak Bapak. Ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak nggak buang kita. Bapak berlari mendekat sedemikian rupa, menangkap kita dilahirkan baru dalam Kristus. Kita jadi ciptaan yang baru. Kita cukup menyadari Bapak di dalamku, Roh Kudus dalamku, Tuhan Yesus di dalamku, dan karena Tuhan di dalam kita, kuasa yang sama dalam kita, gampang untuk menjadi sempurna. Karena bukan buat gagah kita. Seperti Anda melihat sarung tangan. Bukan tangannya, bukan sarung tangannya, tapi tangan di dalam sarung tangan yang mengerjakan. Demikian juga kita, ketika kita menyadari Bapa di dalam kita, Roh Kudusnya di dalam kita, Tuhan Yesus dalam kita, maka menjadi sempurna itu gampang. Manusia ilahi, man of God. Dosa bukan nature kita. Nature kita itu sorgawi, samayi, ilahi nature kita ini. Ciptaan baru dalam Kristus. Kita anggota keluarga kerajaan sorga. Rasul Yohanes mengingatkan bahaya antikris yang mengajarkan klaim bahwa Kristus tidak pernah datang sebagai daging. Ini justru gnosis ini yang akhirnya melahirkan ajaran memisahkan sekularisme dan rohani. Jasmani sekular itu dosa, agama rohani. No, dari mulanya nggak begitu. Budaya Ibrani nggak mengerti begitu. Akar budaya kekristenan itu budaya Ibrani. Makanya kan Tuhan berbicara demikian. Ngesok menjadi manusia, Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus minum, Tuhan Yesus juga capek, berkeringat, bahkan ketawa dengan teman-temannya. Ini membuktikan bahwa yang ilahi jadi satu dengan yang manusiawi, yang natural. Agama ini kenapa? Menolak yang natural duniawi. Ada yang namanya kaum rohaniawan, ada yang namanya kaum sekuler. Nah ini bukan dari Tuhan, esensinya nggak begitu. Sehingga akibatnya mereka melakukan kewajiban agamawi supaya terlihat rohani. Mereka berpuasa, peribadatan ini itu, tapi esensinya hilang, kuasanya hilang. Hubungan personal dengan Kristus, dengan surga, konteks yang dalam kita tuh hilang. Salib itu vertikal dan horizontal. Sehingga ketika hubungan kita pulih dengan surga, kita pulih dengan diri sendiri, kita pulih hubungan dengan sesama. Ayat terakhir ya. Tapi ini banyak sekali, bahkan hamba Tuhan mungkin sering mengkhotbahkan tetapi lupa. Ini apa ini esensinya? Yohanes 8. Sudah terkenal sekali, tapi justru sebenarnya di sini kuncinya. Mengapa banyak orang tidak mengalami surga di bumi? Kalah dengan dosa. Ya karena melupakan identitasnya. Yohanes 8 itu mulai ayat 1 ya, tapi saya langsung skip aja. Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Perempuan dapat bersinar. Ayat ketiga ya, Yohanes 8 mulai ayat ketiga.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesua seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu tengah-tengah lalu berkata kepada Yesua, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Kristus, Hamasia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesua membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesua pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Yesus menjawab, "Aku pun tidak menghukum kau." Kalau ditanya, "Pergilah, tidak ada yang berdosa, berbuat dosa lagi." Mulai dari sekarang. Tapi kenapa dia tidak menghukum, justru mengatakan, "Pergi, jangan berbuat dosa lagi." Itulah kasih karunia. Sementara yang menghukum, yang ingin melempari batu, itulah hukum Taurat, itulah agamawi, menghakimi, menuding, kamu salah, kamu begini, kamu harus ini, harus itu, supaya diterima, supaya berkenan. Tapi kasih karunia justru mengampuni. Justru salah satu gelar dari Yesua Hamasia, Yesus Kristus, Gembala Agung kita, saudara sulung kita itu sahabat orang berdosa. Itu kasih karunia. Malah kalau kita terus baca Yohanes 8 ini, setelah tadi perempuan berzina, nanti kemudian terang dunia, di ayat yang 30 ada sesuatu rahasia yang dahsyat. Setelah Yesus mengatakan semua itu kepada banyak orang, percayalah kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya pada, "Jikalau kamu tetap dalam memerdekakan kamu benar-benar murid, kenapa merdeka? Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang dalam kebenaran dari mana? Firman Tuhan hidup dalam kita, firman Tuhan Kristus." Yohanes 1 ayat 1, NRK and Holocaust, kayak Holocaust, Theos, Holocaust. Jadi firmannya Tuhan itu di dalam kita, Yesus dalam kita, keluarlah kebenaran itu. Kalau kita nggak pernah menyadari, kita nggak akan pernah menang dari dosa, terus jatuh bangun dosa. Bahkan juga nggak ada kuasanya. Kalaupun ada kuasa, itu karena mengumpulkan urapan-urapan. Mungkin kita pujian penyembahan sekian puluh jam, mungkin doa puasa 40 hari, untuk menyedot urapan. Tapi tidak pernah ketemu sumber urapannya. Bapak sendiri, Yesus sendiri, Ruah HaKodes sendiri. Tapi kalau dibebaskan kebenaran karena Dia yang di dalam kita ini mengalir keluar hidup. Ini yang orang-orang Yahudi nggak setuju, dan karena ini mereka mau melempari. Kita akan baca ya, lanjut ya, ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kenapa korelasinya anak tinggal dalam rumah? Ya rumahnya kita ini, Yesua hidup di dalam kita. Yesua memerdekakan kita. Ya kita jadi apa? Ya putra-putri Elohim, jadi keluarganya. Makanya mereka marah kan. Ini kalau Anda baca terus, ini akan dikatakan mereka mau melempari Yesus. Kenapa? Diklaim Yesua mengaku sebagai anak Elohim, menyamakan diri dengan Bapa. Enggak. Salah konsep mereka. Karena mereka masih pikirannya agamawi. Bahkan panggilannya sudah ditolak dari zaman Musa. Ketika bangsa Israel Tuhan panggil sebenarnya menuju kepada Gunung Sinai untuk menerima, mereka menolak. Karena hukum roh kehidupan itu memerdekakan. Bahkan bukan meniadakan hukum Torah, tapi mengenapi Torah. Saya bacakan ya, ayat 40 hingga 42. "Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku." Ini firman Yesua. "Aku seorang yang mengatakan kebenaran padamu, yaitu kebenaran yang dengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham." Jelas, Abraham takut Tuhan, Abraham takut firman. Bahkan dalam order Melkisedek, Abraham membawa persembahan yang terbaik untuk Raja Melkisedek atau Raja Imam, gambaran dari Yesua Hamasia. "Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Sama mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina, bapak kami satu, yaitu Elohim." Jadi mereka ngerti bapaknya Elohim, tetapi perbuatan-perbuatan mereka menyangkali statement mereka itu. "Jikalau Elohim adalah Bapamu," Yesus menjawab balik ya, "kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku.
iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Satan, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila Satan berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab Satan adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, yang mengerikan ini, yang mengerikan ketika Tuhan Yesus menyampaikan mulai ayat yang ke-50 hingga 59 ya. Tapi saya mau bacakan ini di dalam versi The Message ya. Jadi Anda akan jelas, Anda akan lihat gambarannya mengapa Yesus itu disalibkan, mengapa orang Yahudi benci, karena apa? Klaimnya sebagai Tuhan. Karena mengatakan dirinya juga Tuhan. Padahal orang Yahudi sendiri bilang dia adalah anak-anak Tuhan juga, tapi mereka cuma mengatakannya di bibir, tidak benar-benar menghidupi firman ini. Tapi ketika firman itu hidup, beda ya. Bahkan dalam judul perikop ini aja dikatakan di Message itu I am who I am ya. Mulai ayat 57 hingga 59 saya bacakan ya. The Jews said, "You are not even 50 years old and Abraham saw you." Yeshua said, "Believe me, I am who I am. Long before Abraham was anything that did it, push them over the edge. They picked up rock to throw at Yeshua, but Yeshua slipped away getting out of the temple." Kenapa melempari batu? Karena menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal dia lupa yang dikatakan Tuhan Yeshua ini benar. Kita ini Tuhan-Tuhan kecil. Kita kloningnya Yeshua. Ketika kita menerima Elohim Bapa, Putra, Roh Kudus diam di dalam kita, firman itu diam mengubahkan kita jadi anak Elohim. Kalau kita anak Elohim, kita nggak ada identitas, nggak mungkin kita hidup dosa, nggak mungkin kita kembali ke manusia lama, nggak mungkin kita menyakiti Tuhan. Maka mujizat hal biasa tiap hari, mendatangkan hujan, menghentikan hujan, kemudian mana dari sorga, sign and wonder, pelayanan malaikat, sorga terbuka, mujizat terbuka yang difirmankan. Jadi itu hal-hal yang simpel tiap hari. Kenapa? Bukan kuat, bukan gagah kita. Karena Bapa yang dalam kita, Ruach HaKodes dalam kita, Yeshua HaMashiach dalam kita. Kuasa itu mengalir. Hubungan kita dengan surga pulih, hubungan kita dengan diri sendiri pulih, gambar dirinya. Dengan sesama pulih juga. Mujizat tiap hari, tanda-tanda heran tiap hari. Nggak perlu orang menumpangkan tangan pada saudara. Nggak perlu juga kita kejar-kejar ambil urapan menang. Enggak, itu mengalir sendiri. Karena apa? Sang sumbernya dalam kita. Maka semua mengalir kuasa, mengalir kasih, mengalir damai sejahtera sukacita, mengalir mujizat-mujizat. Karena apa? Kehidupannya sumbernya udah nempel. I am who I am. Aku adalah aku. Akulah yang awal dan akhir. Akulah Alaf dan Teh. Akulah Alfa dan Omega. Akulah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Akulah El Elyon, Elohim Maha Kuasa. Kita putra dan putrinya. Kita putra Elohim yang Maha Kuasa, El Shaddai. Kita putra El Elyon yang Maha Tinggi, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kita putra El Olam. Maka semuanya itu mengalir. Maka jangan heran ketika Anda memasuki dimensi ini, surga terbuka, open heaven terbuka, mengakses seluruh surga. Dompetmu nggak akan pernah kering. Rekeningmu nggak pernah kering. Apa saja yang kamu buat berhasil. Bahkan toko, dagangan, usaha yang kamu pegang itu laris. Dimana kamu datang, orang datang, pembeli datang, tender itu datang sendiri. Karena apa? Terang. Terang itu menarik, dunia ini gelap. Tapi ketika sumber terang itu di dalam kita dan itu mengalir keluar, itu semua datang pada terang. Anda boleh ketika terangmu itu terpancar, maka dikatakan kan di Yohanes 8 sebelumnya, I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Kenapa Farisi mau melempari dia? Padahal ini roh-roh agamawi. Itu justru menunjukkan bahwa yang agamawi itu menentang Tuhan. Yang agamawi itu justru tidak suka pada terang besar itu. Tapi kalau terang besar ini yang memancar, yang muncul, semua berkat itu mengikuti. Semua mengikuti. Oke, saya tutup dengan satu hal ini. Dosa itu membuat manusia berlari menjauh dari Bapa. Tetapi dosa juga membuat Bapa itu berlari dengan 1000 bahkan nggak tahu mungkin jutaan langkah untuk menghampiri kita, menyelamatkan kita. Kalau kita sadar gitu, responi firman, responi Bapa, Putra, Roh Kudus. Izinkan dia hidup mengalir memakai kita seperti sarung tangan, di tangan dalam sarung tangan. Maka kuasa yang maha dahsyat alir lewat kita, lancar. Mari doa sama-sama.
Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk mujizat-Mu, untuk pewahyuan luar biasa siang hari. Makasih untuk firman-Mu Bapa, biar firman itu hidup di dalam kami, firman itu mengalir keluar dalam kami, kuasa kesembuhan mengalir lewat kami, kuasa kelepasan mengalir kami, kuasa kemerdekaan itu lewat hidup kami. Menyadari Bapa dalam kami, Roh Kudus dalam kami, Yesus Kristus dalam kami, firman-Mu hidup diam dalam kami, firman itu mengalir keluar kehidupan kami. Hidup kami suci, pikiran, perkataan, perbuatan, tutur kata kami suci, kasih mengalir keluar hidup kami. Maka yang sakit sembuh dalam nama Yesus Almasih, yang terikat lepas dalam nama Yesus Almasih. Bahkan ada open heaven, segala kutuk dipatahkan, dihancurkan di atas kayu salib. Semua DNA kami, pemurnian kami kembali sampai kepada Adam itu dimurnikan. Kami bukan lagi manusia biasa, bukan lagi manusia dosa, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. DNA kami DNA surgawi. DNA kami adalah Bapa, Putra, Roh Kudus yang mengalir keluar, memerdekakan kami menjadi ciptaan yang baru. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengar suara dari Putra Elohim, suara daripada aku yang Kau pakai ini menjadi corong, menjadi pemerintah untuk menyampaikan firman-Mu ini, mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Kau berikan mujizat, Kau berikan mimpi, Kau berikan penglihatan. Siapa pencipta langit bumi, siapa di atasnya, Kau wahyukan terus firman, biar itu firman jadi hidup di dalam kehidupan semua pendengar. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Almasih Adonai, berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara yang sudah dengar video ini, nanti di bawah tulis di deskripsi itu ada alamat emailnya. Anda kirim email ke saya, baik kesaksian, baik doa maupun mungkin pertanyaan lebih lanjut. Tuhan memberkati.